warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimusa Kopal Kasim, kelas 11 IPA 1 dari SMA Negeri 2 Masamba. Nama saya Nurul Aina, kelas 11 IPA 1 asal sekolah SMA Negeri 2 Masamba. Nama saya Muhammad Abil Sulfikar dari kelas 11 IPA 1 asal sekolah SMA Negeri 2 Masamba. Nama saya Nur Fadila dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Masamba. Nama saya Nukmanas dari kelas 11 IPA 1 asal sekolah SMA Negeri 2 Masamba. Nama saya Anjani Putri, kelas 11 IPA 1 asal sekolah SMA Negeri 2 Masamba. Kami dari kelompok 1. Kami akan melakukan percobaan tentang materi FLUIDA, yaitu materi tekanan hidrostatik. Nah, kita ketahui bahwa tekanan hidrostatik merupakan besarnya suatu tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan pengaruh percepatan gravitasi. Nah, tujuan kami untuk melakukan percobaan itu: pertama, untuk mengetahui pengaruh tekanan hidrostatik terhadap massa jenis zat cair. Kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan hidrostatik terhadap kedalaman zat cair. Dan ketiga, untuk memenuhi tugas fisika. Nah, maka dari itu kami akan melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatik. Baik, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada botol aqua. Botol aqua ini nantinya akan kita lubangi menjadi 3 lubang. Yang kedua ada minyak goreng. Minyak goreng ini nanti kita akan masukkan ke dalam botol yang sudah dilubangi ini. Yang ketiga ada air biasa. Air biasa ini nantinya juga akan dimasukkan ke dalam botol yang akan dilubangi. Di sini ada lilin dan korek api. Nanti lilin ini akan dinyalakan untuk memanaskan paku yang akan digunakan untuk melubangi botol ini. Dan terakhir ada plaster dan gunting. Di plaster ini akan digunakan untuk menutupi lubang pada botol aqua tersebut. Pertama-tama, lubangi botol dengan paku yang telah dipanaskan sebanyak 3 lubang dengan jarak ketinggian yang berbeda-beda.
atau karena tekanan hidrostatis pada air itu berbanding lurus dengan kedalaman. Jadi semakin dalam suatu lubang tersebut, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Dan terbukti di percobaan tadi bahwa lubang pada yang bagian dalam tekanannya atau jarak melaju airnya itu lebih jauh dibandingkan botol yang di atasnya. Saya kira seperti itu. Dari hasil pengamatan tadi, botol isinya minyak dan botol isinya air. Dapat diketahui bahwa air memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan massa jenis minyak. Kenapa demikian? Karena pancaran botol yang isinya air keluarnya sangat deras dibandingkan minyak yang berada dalam botol. Akibat dari pancaran yang sangat deras menyebabkan volume air di dalam botol cepat berkurang atau cepat habis dibandingkan minyak yang di dalam botol. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis. Jadi kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada zat cair yang diam sesuai yang namanya hidro yang artinya air dan statis yang artinya tetap atau diam. Tekanan hidrostatis ini juga dapat didefinisikan sebagai tekanan yang terjadi akibat dari cairan. Cairan itu terjadi pada kesetimbangan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi semakin dalam suatu benda masuk ke dalam fluida, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula pada fluida minyak, jika semakin tinggi ataupun semakin besar permukaan zat cair yang terjadi pada wadah tersebut yang digunakan, maka tekanan yang terjadi pada dasar wadah tersebut akan semakin besar pula.